terus dipanggil sama guru, Zeldi ini salah masuk kelas gitu. Terus aku ya ikut aja, cuman oh iya bu gitu. Terus ikut kelas, masuk kelas yang G. Terus itu kan kondisi kelas udah penuh ya. Terus aku lihat ada satu kursi kosong nih, ada anak ini nih lagi megang tas gini. Terus Iya. Anjir, iya kamu kan? inget sedetail itu? Ingat Aku lupa. Kalau aku suka mangkutas dulu pas SMP awal-awal tuh. Kedatangan seonggok orang ini yang dengan muka yang polos gitu masuk, terus kata-kata pertama yang dia katakan adalah aku aku duduk di di sini dia. ya. Terus dengan lugas pun aku menjawab, iya. Zamannya Clash of Clans kan. Terus Pokemon Go playernya terbanyak di dunia, mengalahkan Clash Royale, Clash of Clans. Terus akhirnya, kamu main Clash Royale, kamu main Clash of Clans. Terus akhirnya langsung Langsung tuh abis tahu 2 game ini tuh langsung bahasannya tiap hari Clash Royale terus. Oke, balik lagi di konten yang namanya juga mahasiswa. Dan sekarang kedatangan tamu, temen SMP ku dulu, sampai sekarang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Nah, kita kuliah di satu kota. Please welcome Zaldi Muhammad Haikal. Apa kabar Zaldi? Ya, alhamdulillah baik. Baik. So far so good. Alhamdulillah. Belakangan ini kayak harimu sangat indah sekali, Zaldi. Kenapa? Apa indikator yang bikin kamu belakangan ini tampak kayak lebih muda, lebih joyful gitu, lebih happy, itu kenapa sih? Spilling apa? Beneran? Seru sih. Ntar nanti Oke. lanjut Tapi dulu. ada sesuatu yang bikin kamu happy belakangan ini. Ada. Oke. Dan itu mempengaruhi ya kesenanganmu tiap hari gitu, apa ya? Semangat kamu hidup gitu. Ngaruh. Mari kita ingat-ingat lagi kapan pertama kali kita ketemu. Ingat nggak? Pas 7 Si SMP. Oh. Awal masuk tuh kan pas Apa yang kamu ingat di awal-awal? karena aku salah masuk kelas tuh awalnya. Harusnya ya ini anggap aja ada kelas F, kelas G. Nah, aku malah masuk ke kelas yang F. Terus dipanggil sama guru, Zeldi ini salah masuk kelas gitu. Terus aku ya ikut aja, cuman oh iya bu itu. Terus ikut kelas, masuk kelas yang G. Terus itu kan kondisi kelas udah penuh ya. Terus aku lihat ada satu kursi kosong nih, ada anak ini nih lagi megang tas gini. Terus Iya. Anjir, iya kamu kan? inget sedetail itu? Ingat, aku lupa. Kalau aku suka mangkutas dulu pas SMP awal-awal tuh. nah, oke, terus abis itu aku jalan kan ke situ kan. Jalan, terus aku sebelum duduk bilang, aku duduk di sini ya gitu. Ya. Terus dia bilang, iya. Ya. Udah, terus duduk. Udah, gitu. Awal pertama kali ketemu. Jadi dulu kita satu SMP. Nah, di SMP itu di angkatan kita ada kelas A sampai H. Nah, kelas H itu kelas yang khusus anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga. Nah, kita sampingnya kelas G. Nah, si Zaldi ini dulu pas awal-awal dia sebenarnya masuk kelas F. G, seharusnya Iya, G. harusnya G. Tapi mungkin dia salah baca atau administrasinya salah, jadi daftar kelas F. Terus pas katanya dia absen atau apa dulu? Iya, di absen. Terus nggak ada di absen. Terus kalau nggak salah wali kelasku dulu ya, di kelas G gitu kayak lihat ini ada anak yang belum masuk nih. Terus ngehubungin kelas sebelahnya, terus kamu dipanggil. Iya. Aku sempat nanya ke wali kelas di kelas F itu, Bu, ini kok nama saya nggak ada di absen gitu. Terus ya abis itu baru wali kelas di kelas F ini ngehubungin ke wali kelas di kelas G. Oh. Terus baru tahu, itu aku dipanggil. Terus itu pengalaman yang paling seru nggak? Seru nggak sih dalam hidupmu gitu? Salah masuk kelas pas SMP. Selalu teringat gitu. Serunya karena malu sih. Itu sih. Terus kan Serunya karena malu. selama beberapa hari kan kamu di kelas F gitu kan, kamu udah invest waktu buat Enggak, baru sehari. selama Iya, sehari kamu iya, udah sama. invest waktu buat
kenalan kan sama teman-teman iya. di kelas F itu yang padahal kelas yang salah, mengakrabkan diri. Terus akhirnya anjir salah. Terus akhirnya masuk ke kelas G dan harus ibaratnya kelasnya kan udah bonding selama ya walaupun sehari doang. Terus kamu tiba-tiba jadi orang asing yang masuk ke perkumpulan, sesuatu yang baru nggak sih di situ? Ya emang. Ya aku lebih ke gimana ya, kan udah kenalan tuh sama anak-anak di kelas F. Terus malu aja sih, maksudnya kita udah kenalan, udah sampai ke kamar mandi bareng waktu itu, ngajakin ke kamar mandi bareng Ngapain? gitu. Ngapain? Ditemenin doang, Oh. temenin. Tapi nggak ngapa-ngapain. Anjir. Terus udah sampai gitu, maksudnya udah sampai kenal-kenal, udah sampai ini tuh si anak itu mirip ini, anak ini mirip ini, Iya. gitu. Maksudnya udah sampai bonding gitu lah. Terus tiba-tiba salah kelas. Terus pas pindah ke kelas G, aku nggak tahu siapa anak, nggak tahu itu kondisi kelas udah rame, aku malu kan. Tapi ya akhirnya ya masuk aja. Terus ke depannya jalan flow. Tapi mungkin aku pas awal-awal masuk di kelas itu juga nggak punya temen sih, karena pas itu mungkin jumlah laki-lakinya ganjil ya, jadi Kelihatan sih. aku kelihatan ya anjir. Jadi pas itu ya aku nggak dapet temen nggak dapet temen satu bangku gitu, jadi sampai selama mungkin sehari itu ya kosong. Terus akhirnya kedatangan seonggok orang ini yang dengan muka yang polos gitu masuk, terus kata-kata pertama yang dia katakan adalah aku duduk di sini ya. Terus dengan lugas pun aku menjawab iya. dan pas itu kita awkward nggak sih, kita nggak ngobrol apapun ya? Enggak, masih diem-diem aja. Sampai pada akhirnya anjir, depan kita Robit sama Dimas. Iya, Robit sama Dimas. Terus pada masa itu zaman Pokemon Go. Iya. Kita akhirnya bonding ngebahas satu topik itu, yaitu mengenai game-game mobile gitu. Terus itu marak Pokemon Go. Terus akhirnya sebelumnya kan zamannya Clash of Clans kan. Terus Pokemon Go playernya terbanyak di dunia, mengalahkan Clash Royale, Clash of Clans. Terus akhirnya, kamu main Clash Royale, kamu main Clash of Clans. Terus akhirnya langsung tuh abis tahu 2 game ini tuh langsung bahasannya tiap hari Clash Royale terus. Jadi kita kita main game Clash Royale, terus juga pada masa itu mungkin ibaratnya try hard gitu. Iya, termasuk kan? termasuk try hard. Yang tiap hari terus. main, arenanya udah ibaratnya tinggi-tinggi lah, terus juga cukup kompetitif. Apalagi kalau di Clash Royale kan dapat gift-nya itu chest gitu, kayak peti. Nah itu banyak kartu-kartunya. Kalau dapat kartu-kartu yang bagus, kamu dapat kartu ini, aku belum. Terus segala macemnya, bikin clan. Dulu bikin clan. Lebih ke gabung gak sih? Iya. Bikin ya. Gabung. Zaldi gabung clan. Clan ini komunitasnya enak nih. Donasinya banyak, terus komunitasnya enggak asik gitu, suportif. Terus aku nanti join clannya. Gitu. Masa-masa itu sungguh asik banget sih. Jadi mungkin bisa dikatakan tiap istirahat itu aku pasti ngobrol sama Zaldi doang dan gue bahas teori Clash of Clans gitu. Oh nanti ada page ada update nih di sini. Kartunya yang akan di buff, kayak yang akan dikuatin, kartunya ini. Kartu yang baru ini. Kartu baru ini yang akan di nerf, yang akan dikurangi damage-nya atau apanya ini gitu. Itu bahasan dari kita ngebahas itu sampai kelas 8 nggak sih, 1 tahun. Itu topik yang cukup Sebetulnya sampai kelas 9, cuma kelas 9 tuh udah mulai nggak terlalu hype ya. Udah mulai. Lanjut aja apa? Iya. Iya. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Aduh. Kurang turun deh gini. Nah, Gini udah. terus ini lagi apa? Kapan? Aku was-was jatuh ya. Enggak, tahan. Terus kita kan
kadang-kadang ngeboncengin Zaldi kalau misalnya pulang, terus juga ikut ekstrakurikuler. Jadi kita dulu satu ekstrakurikuler PMR. Mungkin saking kerennya kita ini dan teman-teman lainnya juga itu sempet jadi apa ya, perwakilan buat lomba PMR tingkat SMP sama KIS juga kan. Sebelum ini ada video sama KIS. Iya. Nah sama KIS Sama juga KIS. itu sama KIS juga kita jadi perwakilan SMP kita buat lomba tingkat kabupaten bareng SMP di Kabupaten Cilacap lainnya. Terus Zaldi dengan kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik pada masa itu. Lanjut. Gimana ya? Nah, lanjut. Jadi ribet tuh. Bayam jangan gerak dulu ya. Ada HP nanti jatuh, jangan gerak-gerak Bayam. Ini ngapain? Udah Bayam main HP aja. Lagi ngebuat video. Iya. Yoi. Gimana tadi? Sampai duta PMR. Jadi duta PMR karena kemampuan bahasa Inggris. Jadi ceritanya dulu setelah anak-anaknya terkumpul, itu ada satu ibarat yang jadi duta PMR. Duta PMR itu menurutmu apa? Kayak lebih enggak, bukan ketua juga sih, kayak perwakilan. Jadi kalau misal ada acara-acara yang mungkin menyangkut kayak keseluruhan dari kelompok itu kan masih ada yang jadi perwakilan kan. Nah, duta tuh kayak jadi perwakilan aja. Kayak icon nggak sih? Iya, Icon tiap sekolahnya gitu. Nah, dulu sempat ada wacana kalau aku yang jadi duta PMR. Terus di kayak persyaratan atau kayak spesifikasi untuk menjadi duta PMR-nya itu ada kata-kata pokoknya harus bisa berbahasa Inggris secara aktif lah gitu. Iya. Terus kan aku bahasa Inggrisnya cacat, jadi selama sekolah satu kelas sama dia kalau ada apa ya, mapal bahasa Inggris itu selalu ngerjainnya bareng dia. Jadi jawabannya apa? Oh ini, oke, siap. Jadi selama 3 tahun di SMP itu kemampuan berbahasa Inggris itu tidak berkembang karena selalu nyontek Zaldi terus. Terus aku menyarankan ke bu guru pada saat itu, Bu, kalau berbahasa Inggris aktif ya Bu, itu Zaldi Bu. Kurang ajar ini, kurang ajar. Kalau iya, karena terus juga mungkin skill Zaldi dalam berbahasa Inggris dulu itu cukup di atas rata-rata anak lainnya dan gurunya juga sadar juga. Jadi Zaldi terkenal apa ya, bisa berbahasa Inggris aktif juga. Menurutku beberapa guru bahasa Inggris itu suka sama apa ya, menaruh mata deh sama kamu. Kayak suka, iya anak ini bisa nih. Kalau misalnya ada kata-kata bahasa Inggris, coba Zaldi arti dalam bahasa Indonesianya apa gitu. Iya. Sering gituin kan. Bisa dibilang gitu. Terus kita Zaldi menjadi duta PMR. Gimana rasanya jadi duta PMR? Dari pengalamanku sih ya, sebetulnya tuh di ketentuan yang harus bisa berbahasa Inggris aktif tuh, itu tuh nggak diperluin. Soalnya aku tuh cuma nemu sekali game yang butuh pemahaman tentang bahasa Inggris cuma 1 doang, dan itu cuma tebak kata sekali doang. Selebihnya tuh lebih ke keaktifan dari kamu, terus ya apa ya, aktif sih. Nah padahal waktu itu aku tuh termasuknya anaknya nggak aktif. Dan nggak tahu kenapa, cuman gara-gara permasalahan bisa berbahasa Inggris aktif tuh aku dipilih. Padahal dari sekian banyak ketentuan tuh ada banyak banget, cuman gara-gara bahasa Inggris itu doang. Dan yang ternyata nggak kepake itu bahasa Inggrisnya, nggak kepake. Nyesel, malu. Iya, dan kebanyakan di duta PMR itu ya. Itu kan yang laki-laki itu cuma Zaldi sama satu lagi. Nah satu laginya itu nanti pada SMA itu jadi adik kelasku deh. Jadi gimana rasanya jadi perwakilan dari satu SMP gitu ya, bareng sama yang lain. Terus apa ya, gendermu itu jadi yang minoritas gitu di situ. Kamu bisa ngobrol nggak sih sama misalnya ngobrol dengan topik yang relate sama perempuan-perempuan yang jadi mayoritas di sana? Bisa, tapi singkat. Jadi kamu selama lomba kalau nggak salah 3 harian nggak sih? Iya, 3 harian. Nah itu kamu coba ngomong sama temanmu yang laki-laki itu juga. Cuman berdua doang nih, cowok nih cuma ngomong gini doang. Kalau sama yang cewek paling cuma bilang,
nanti ngapain gini Ya, oke. sekadar tegur sapa dan Iya. basa-basi. Tapi kalau obrolan lebih lanjutnya Sama yang cowok ini cowok doang. doang Iya. gitu. Ya, Tapi jadi ikut lomba PMR itu cukup asik gak sih, pengalaman yang ya selalu diingat terus gitu. asik soalnya. Apa yang paling kamu ingat di sini? Mungkin pas hari terakhir tuh ya, pas pada joget rame-rame di depan tuh. Asik banget. Intinya satu hari itu tuh full joget dari sore sampai malam. Udah, itu seru banget. Terus ya kayak semua kelompok di PMR kan berkumpul semua tuh di tengah. Ya seru aja gitu. Maksudnya namanya juga malam terakhir. Pada saat itu ini selain pada saat itu zamannya ini emang lagi cantik ya nggak sih lagu dangdut itu kan? Iya. Iya itu Emang tiap hari emang- diputer gila. Iya, Sampai bosen. sampai di kelompok kita tuh ya. Sampai pas di setel lagu itu tuh pada joget semua di depan. Ini yang paling seru nih jogetnya nih, di videoin sama guru. Wait. Itu kan kelas 8 atau 9? Kelas 8. Kelas 8. Kita naik ke kelas 9. Kelas 8 naik kelas 9. Udah di deket ujian Ujian, kelas. Kan aku agamanya non muslim ya. Hmm. Masuk di sekolah negeri jadi teman-temanku banyakan muslim. Jadi banyakan ya anak-anak yang dulu pas awal kelas 7 tuh masih culun. Terus biasanya pas naik kelas 8 itu sifatnya jadi kayak sok-sok berkuasa gitu biasanya. Iya ya. Sok ibaratnya paling sok kerennya itu di masa-masa tengah tuh kelas 8. Pas masuk ke kelas 9, tiba-tiba seketika jadi religius tuh anak-anak bandel tuh. Anak yang selengean pas kelas 8 tiba-tiba jadi religius. Pas lagi istirahat pertama biasanya tuh masih jam berapa? 9? 9. 9. Itu banyak kan orangnya nggak pada jajan tapi sholat. Sholat apa namanya? Salat 2. Sholat duha. Itu buat apa? Kayak berharap apa itu? Berharap buat kan kita waktu itu sebentar lagi lulus ya, mau milih SMA ya. Lebih ke berharap aja sih biar lancar ke depannya, biar gampang milih sekolah lanjut. Itu kelihatan banyak orang yang apalagi mendekati hari-hari ujian ya. Nah, Itu udah nggak jajan ke kantin, langsung datang langsung ke masjid wudhu dan sholat. iya. Terus kan aku nggak punya temen. Kamu udah nungguin di luar lagi. Ada masanya gitu teman-teman pada sholat itu aku di pinggiran masjid ngeliatin aja nungguin. Karena kalau di kantin juga nggak ada temen gitu. Nah, Jadi yaudah dah tungguin aja lah nanti ke kantinnya bareng-bareng setelah sholat. Terus pengalaman dulu kalau ujian pakai komputer di SMP namanya apa sih? tryout simulasi. UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Oh iya ya, UNBK. Seru nggak pada masa itu? Kan biasanya kalau di kelas-kelas kita tuh, kalau di SMP biasanya ada papan tulis. Terus ketika hari-hari mendekati UNBK itu ditulis tuh H-7 UNBK. Iya ya. Besoknya dihapus H-6 UNBK. Kamu tegang nggak pas masa-masa mau UNBK itu? Lumayan tegang sih, tapi yang bikin aku inget ya kayak dari awal-awal dibikin tulisan Hamin itu kan masih biasanya 3 bulan sebelum UNBK-nya kan, Iya. misal Hamin 90 gitu. Nah, terus sampai dari Hamin 90 itu jalan terus ke Hamin 1 misalnya, itu sebetulnya kayak masa-masa itu yang bikin kangen sih, soalnya kayak nggak kerasa cepet banget gitu. Yang tadinya Hamin 90, 3 bulan lagi kita pisah itu, sampai akhirnya Hamin 1, terus udah Tapi lewat aja. kamu kayak serasa menyia-nyiakan waktu nggak? Kalau aku lihat gitu ya, Hamin bisa angka tapi digitnya masih banyak gitu. Iya, iya. Masih lama. Tiba-tiba H-7. H-7. Iya emang gitu. Kalau masih lama biasanya males, nggak mau apa-ngapain. Kamu dulu beli buku ini nggak sih? Biasanya kalau anak-anak ujian kan ada buku yang tebelnya kayak kamus tuh. Iya tahu. Kamu beli buku gitu? Iya. Aku sempat beli buku deh kalau nggak salah. Tapi akhirnya nggak kebaca juga. Karena emang nggak niat juga. Formalitas doang anjir belinya. Terus setelah ujian itu ya udah lulusan kayak biasa. Dan sebelum masuk ke masa SMA ya, aku dulu itu pengen bikin konten, dan Zeldi juga adalah temanku dalam produksi konten gitu. Jadi kalau teman-teman lihat channel ini itu di video awal-awal itu ada kita pas masih SMP bikin tipe-tipe. Banyak deh kalau misalnya teman-teman pengen lihat video-video pas SMP, kita masih masih SMP, bisa scroll ke video paling bawah.
Dan Zaldi menurutku anak yang cukup totalitas karena pas itu aku yang ibaratnya ngedirect gitu, yang aku jadi sutradaranya yang ngarahin semua talent-talentnya. Kalau Zaldi jadi talent sama teman-teman yang lain. Nah Zaldi kalau apapun yang aku suruh itu dia nurut gitu, selama dia pikir lucu gitu ya, dia pikir lucu gitu. Sempat ada part di mana bikin video tipe-tipe Jujur air gitu. ya, tipe-tipe diputusin pacar. Terus aku suruh Zaldi nangis di pojokan kamar, mau. Terus Zal, ini nanti kamu nangis di kamar mandi terus sambil mandi gitu. Jadi kamu harus nuangin air ke badanmu. Ya meskipun pakai baju gitu ya. Terus dia tetap mau, dan setelah itu kan basa-basahan, jadi anjir totalitas banget Zaldi. Kenapa kamu mau? Pas aku suruh gitu kan itu hal tolol. Aku lebih ke bodo amat sih, maksudnya ya namanya juga kelas 8 ya, kayak masih belum mikir kayak maksudnya nggak mikir malu gitu, kayak ya yang penting seru gitu, yang penting orang lihat tuh ketawa gitu. Makanya aku kayak bodo amat harga diri itu, yang penting Harga diri. bodo amat harga diri, yang penting seru aja gitu. Tapi sekarang yang enggak lah, sekarang lebih jaga harga diri sekarang. Sekarang gue punya harga diri ya. Terus kan kita lulus SMP. Udah tuh pisah tuh. Aku masih masuk SMA negeri karena jalurnya zonasi, jadi yang dekat rumah aja. Kalau Zaldi masuk SMA Swasta di Purwokerto. Yang apa? Boarding ya? Asrama. Boarding itu bahasa Indonesia apa sih? asrama, boarding Asrama. Gimana perasaanmu dari yang SMP tiba-tiba masuk ke SMA terus yang harus ke asrama gitu? nggak enak banget. Malam pertama tuh pas aku diantar sama orang tua ya, itu malam pertamanya mau nangis. Apalagi pas bangun pagi-pagi terus sadar kalau nggak di rumah, dan itu malah dibangunin sama Ustaz. Ya kayak gimana ya, maksudnya 3 tahun aku di rumah itu, maksudnya 3 tahun SMP di rumah, kok pas SMA langsung pindah itu, langsung di beda kota lagi, di luar kota. Ya nggak enak aja lah gitu. Terus Beda aja. jadi SMA-mu kayak apa? Madrasah atau apa sih? Pokoknya berbasis agama Islam gitu. Iya berbasis, tapi nggak sepenuhnya itu ya. Masih ada pelajaran-pelajaran umum kayak matematika, IPA, bahasa Tapi Indo, bahasa Inggris. agama juga termasuk yang kuat di situ kan? Iya kuat. Seimbang mereka setengah-setengah. Terus apa yang paling kamu kaget gitu? Bahasa Arab. Kenapa emang? Karena aku di SMP nggak pernah belajar bahasa Arab. Lah kan enggak lah. Di SMP tuh kayak cuma sekedar baca Quran doang. Kalau ngerti-ngertiin pun Emang itu bukan belajar bahasa Arab ya? iya. Itu jadi di SMP tuh lebih ke kamu ngehafal bukan memahami. Jadi kan di SMP tuh ya ada yang namanya ya bacaan Quran juga kan. Tapi kamu tuh kayak ngertiinnya tuh cuma sekedar ngehafal gitu. Sementara di SMA ini itu kamu digali lebih dalam. Jadi kamu tuh nggak tahu artinya, tapi juga tahu kenapa artinya bisa gitu loh. Jadi kayak perkatanya, bunyi katanya itu diartiin dari situ. Jadi aku kaget kayak, ih kok bisa ya? Maksudnya ngeartiin sedalam itu. Kaget aku situ. Dan itu aku di kondisi orang yang paling terbelakang lah soalnya ya. Jadi SMP negeri, sementara yang lainnya dari pondok gitu. Oh, backgroundnya juga kebanyakannya masuk situ anak-anak Anak yang pondok. sebelumnya juga udah kayak masuk ke treatment pendidikan yang emang base-nya agama gitu. Iya. Terus kamu yang negeri yang ibaratnya general aja, tiba-tiba masuk yang terkhusus lebih ke agama gitu, dan itu shocking. Iya. Karena ngerasa kayak yang paling terbelakang gitu loh. Paling nggak bisa apa-ngapain kalau soal bahasa Arab. Tapi kalau misalnya aku tanya ke teman-teman SMA-mu ya, Zaldi di SMA itu kayak gimana? Orang-orang bakal jawab apa? Pendiam. Masa pendiam? Pas awal-awal doang. Iya Awal-awal sih. doang. Lama-lama. Awal-awal. Tapi kalau maksudnya kalau pendapat tentang sekarang sih ya, mungkin pecicilan sih, soalnya aku tuh salah satu pelopor ya. Banyak tingkah gitu. Iya, apalagi di kelas 12 nih aku tuh salah satu pelopor yang namanya kabur, main ke hutan, main ke jurang tuh aku salah satu pelopornya tuh. Aku pelopornya. Yang menginisiasikan. Iya, yang memulai, yang menginisiasi itu aku. Ya, buat teman-teman ya, SMA-nya Zaldi itu, jadi di Purwokerto ada bagian gunungnya, Di kaki gunung. area Batura, dan itu kaki Gunung Slamet. Jadi betul-betul
terisolir dari kota di gunung ibaratnya. Terus belakangnya itu langsung tebing-tebing gitu, jadi kita bisa lihat pemandangan bagus dari situ sih. Iya, memang bagus banget pemandangannya. Apalagi kalau pagi, kalau sore itu kalau sunset, Iya, tapi kan bagus. tidak mengindikasikan orang untuk kabur ke jurang lagi. ya itu udah bosen sunset. Pemikiran anak SMA ngajak teman-temannya kabur ke jurang itu. Itu emang udah gara-gara saking bosennya nih, saking gak ada hiburan itu, sampai kepikiran gitu. Terus nih, kamu di SMA kan udah belajar gitu ya. Terus sampai pada akhirnya kelas 12. Kelas 12 kan? Hmm. Kamu emang udah spesifik pengen prodi yang kamu jalani sekarang atau belum? Iya, emang udah spesifik. Jadi emang masuk sana kan jeling sekarang kuliah di prodi Kedokteran gigi di UMY. panjangnya nih. Oh, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Iya, nah, berarti kan kamu pas SMA udah spesifik pengen berarti harus masuk IPA sehingga nanti bisa Ke kedokteran gigi. ke kedokteran gigi kan. Terus pelajaran apa sih dulu yang menunjang, kan ada fisika, kimia, biologi buat kamu bisa masuk ke prodi kedokteran gigi? Ya pasti biologi nggak sih? Paling gede biologi, yang paling besar, yang paling mendukung gitu loh. Emang kimia fisika itu berguna gitu dalam pendidikan apa ya? Jadi dokter gigi gitu, jadi dokter gigi. Yang kedua tuh kimia. Kalau buat fisika sama matematika sama sekali nggak dipakai. Pas pengalamanku ini ya 3 bulan, ya semester pertama, maksudnya semester pertama di kedokteran gigi itu nggak nyampe 3 bulanan. Itu fisika sama matematika nggak terlalu kepake. Tapi kalau biologi sama kimia, apalagi biologi tuh. Oke. Ini pertanyaannya menurutku seru nih. Kan kamu sangat menginginkan perguruan tinggi negeri. Iya. Dan sekarang masuknya swasta. Ya. Dulu menurutmu, pandanganmu ngelihat perguruan tinggi swasta itu gimana? Gimana ya, maksudnya aku tuh dulu sih ya sebelum tahu apa-apa tentang universitas ya, ngeliatnya sih kayak swasta tuh mungkin, ya ini mohon maaf ya nggak mau menyinggung ya, mungkin kelihatannya emang agak terbelakang dan kurang diminati gitu dibanding yang perguruan tinggi negeri. Tapi sekarang semenjak masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya maksudnya nggak buruk-buruk amat gitu, maksudnya masih bisa bersaing gitu kalau dibandingin sama yang negeri ya, dari segi fasilitas, terus tenaga pengajarnya, dosen-dosennya itu bisa bersaing. Soalnya di prodiku sendiri di kedokteran gigi kan sekarang udah jadi fakultas ya, dan itu akreditasinya udah A. Jadi ya kayak ya udah puas lah. Karena soalnya biasanya ya di daerah-daerah kayak pinggiran kayak kita nih yang bukan kota, itu stereotip mengenai kampus apa ya, kayak lembaga pendidikan swasta itu pasti stereotipnya itu buruk gitu. Iya. Biasanya anak-anak yang bandel-bandel yang masuk, karena di daerah-daerah kami ini daerah-daerah yang ibaratnya pinggiran, itu nggak ada contoh bahwa instansi pendidikan swasta itu berprestasi yang bagus gitu, nggak ada contohnya. Jadi kayak stigmanya kalau di daerah kita itu negatif, tapi ketika kita sudah nyemplung di instansi pendidikan swasta yang di kota, ternyata anjir beda gitu, ternyata kualitasnya sebanding dengan apa yang kita bayar tentunya. Iya. Dan misalnya Pas. kalau ada yang bilang anak-anak swasta tingkat intelektualitasnya lebih rendah daripada anak-anak negeri, Nggak mesti. enggak juga. Ternyata teman-temanku Banyak yang pinter loh. gila, teman-temanku banyak banget yang pinter, apalagi Banyak yang ilmu bisa komunikasi, pinter ngomong gitu ya. berpikir kritis itu juga Iya, banyak banget. Dan banyak. banyak juga anak-anak yang emang nggak minat di perguruan tinggi negeri, Iya. langsung ke daftar swasta. Swasta. Padahal kan kita di daerah-daerah sini mikirnya kalau perguruan tinggi swasta ya cadangan aja kalau nggak masuk negeri kan. Tapi ternyata dari teman-teman kita juga ternyata banyak yang Incer swasta. emang langsung ke swasta aja tanpa apa ya, mungkin entah kenapa nggak tahu, tapi nggak pengen ke negeri aja gitu. Mau udah dari keluarganya bisa itu. Iya. Keluarganya mereka biasanya maunya mereka masuk ke swasta. Dan kalau nggak salah biasanya ya karena ada kerabat yang emang
pernah belajar di situ. Mau omnya atau dulu orang tuanya ternyata kuliah di situ juga, dimasukin. Dan kalau nggak itu perguruan tinggi swasta ini emang udah terkenal bagus gitu, sehingga orang tua mau mempercayakan wah anaknya sekolah di sini aja, kualitasnya udah terbukti gitu. Dan dulu kan aku kayak jadi saksi dia, perjuangannya dia belajar. Kalau aku mau belajarnya malas-malesan. Ya akhirnya masuk swasta juga sih. Langsung swasta ini. Nah, kalau dia tuh belajar buat UTBK betul-betul. Kan dulu ada tes-tesnya tuh, dia ngumpulin nih. Kamu ada bimbel nggak sih dulu? Ada bimbel. Sampai ikut bimbel. Jadi ceritain, kenapa kamu bisa dapat kuota SN dari SMA? Sebetulnya yang nge-carry aku ya, yang kayak mayoritas nilai bagusku tuh itu berasal pas dari zaman COVID, pas masih di rumah, pas masih online. Soalnya itu setiap ulangan tuh kita kan jadi ada ya beberapa circle gitu ya. Kita bikin grup DC sendiri. Dan itu kan namanya ujian online ya. Ya kita langsung login DC lah buat ngerjain bareng gitu. Nah terus dari ngerjain bareng itu hasilnya bagus terus. Bagus sampai akhirnya aku dan teman-temanku tuh ya beberapa orang dari circle itu lah itu masuk ke daftar eligible buat SNMPTN. Sebetulnya di carry dari situ, dari pas zaman masih online. Buat teman-teman yang nggak tahu, DC itu maksudnya Discord. Iya. Jadi kan biasanya kalau ujian online itu kita biasanya bikin perkumpulan nih buat ngerjain bareng. Sehingga nilainya biasanya jauh lebih tinggi daripada ngerjain sendiri. Dan itu yang bikin Zaldi bisa meng-carry dia untuk SNM. Dapat kuota eligible buat daftar SN. Tapi sayangnya masih dulu kamu daftar kemana SN-nya? Ke Unsud sama Udayana. Udayana Bali. Hah? Iya. Sumpah? Iya. Oh nggak tahu. Oh baru tahu. Unsudnya tahu, Udayana nggak tahu. Udayana pilihan kedua. Kenapa kamu pilih Unsud dan Udayana buat SN? Nah yang pertama, kan aku tuh dua univ itu ya, itu kan kedokteran gigi semua. Dan itu di kedua univ ini kayak nilai UTBK-nya itu termasuk rendah atau gampang dimasukin dibanding universitas lain. Makanya aku netapin dua pilihan ini di pilihan buat UTBK. Apalagi kan prodi ibaratnya yang terkait dengan kesehatan, kedokteran itu kan terkenal mahal dan sulit untuk ditembus kan. Iya. Betul-betul anak-anak pinter. Emang kamu nggak insecure nggak sih dengan kayak stereotip yang ada itu? Enggak sih, enggak. Soalnya aku emang dari awal juga, maksudnya aku tuh masuk kedokteran tuh bukan cuma karena pengen dianggap anak pinter atau dianggap anak yang, wih ini anak masuk kedokteran, enggak. Soalnya dari awal tuh emang passionku tuh di bidang IPA, di bidang biologi. Jadi walaupun ada stereotip tentang oh anak-anak yang masuk IPA pasti anak-anak pinter dan pasti persaingannya sulit, aku kayak ya bodo amat itu, aku juga bisa bersaing gitu. Aku harus menunjukkan kalau aku bisa bersaing. Nah maka dari itu ya nggak insecure, masih pede aja. Soalnya pas di SMA juga ya, kan ada beberapa temanku tuh yang mau masuk kedokteran dan nilai tryoutku, nilai simulasi UTBK aku tuh sama mereka yang nggak beda jauh, malah bisa dibilang mungkin di atasnya mereka itu. Makanya aku pede dari situ, oh bisa lah ini. Optimis itu masuk. Iya optimis, tapi bukan berarti mau sombong, itu enggak, cuman kayak oh aku bisa nih masuk ke kedokteran gitu. Oke, terus kan sayangnya di SN belum tembus. Iya nggak tembus. Terus kamu belajar lagi buat UTBK kan? Ceritain pengalaman UTBK kamu, ujiannya gimana? Terus kamu daftar kemana aja UTBK-nya? Awal belajar baru UTBK apa? Awal belajar. Kamu daftarnya di mana dulu deh UTBK-nya? Yang itu pertama di Unsud, yang kedua di Udayana. Lagi? Iya. Meskipun Sama. sudah dikecewakan gitu? Iya. Tetap lagi. Fight lagi buat itu? Iya. Soalnya emang kayak dua univ itu yang paling memungkinkan aku loh, dibanding mungkin UGM apa UI gitu. Kan mereka standarnya tinggi, makanya aku iya, yang daftar juga pasti anak-anak gila-gila pintar semua. gitu. Jadi untuk bersaing rada susah. Terus kamu daftar, kalau dulu aku ikut UTBK, itu UTBK hari pertama. Nggak salah tanggal 17 tuh, aku inget. Nah itu gila, suasananya mencekam gitu, individualis. Ngajak ngobrol satu orang, ternyata orang ini gap year gitu ternyata. Ada satu perempuan, terus aku tanyain, oh ya kan satu angkatan, baru pertama kali UTBK kan.
Nanti dia gap year dan segala macamnya. Hmm. Masuk masuk kelas itu di scan dulu kan pakai Ya di scan. metal detector gitu, takut bawa barang-barang yang menunjang dalam mengerjakan soal gitu. Pengalaman ikut UTB kamu gimana? Ada yang seru gak? Yang bikin seru sih ya mungkin gara-gara faktor itu pertama kali dalam hidupku aku menjalani UTBK sih ya. Jadi ya dirikan aja kayak ini pengalaman baru gitu. Dan itu aku pertama kalinya kayak masuk kampus buat ujian gitu. Maksudnya kan sebelumnya aku belum pernah kampus buat ngapa-ngapain kan, paling cuma sekedar lihat doang apa jalan-jalan. Tapi ini sampai masuk ke salah satu ruangannya buat kerjain UTBK di situ. Terus ya emang yang betul tadi tegang suasananya, maksudnya. Iya, mencek. Iya, kayak wah ini bisa aja nih di satu ruangan ini ada juga orang-orang yang jadi sainganku buat masuk ke kedokteran gigi gitu. Jadi emang tensionnya itu tinggi. Dan rasanya kayak kompetitif nggak sih? Iya, kumulatif banget. Itu ngerjain itu betul-betul serius banget ngerjain itu UTBK. Ya walaupun ente juga nggak apa-apa sih. Terus kamu ada rasa sakit hati nggak sih, kan ada websitenya tuh LTMPT kan? Iya. Kan kita bisa ngecek tuh kalau diterima SN atau enggak, diterima UTBK atau enggak. Kan kamu udah merah di SN ibaratnya nih. Terus ketika melihat hasil UTBK SBMPTN itu gimana? Malamnya nangis aku. Nangis, malamnya nangis. Ibaratnya kan berarti kan kamu dapat merah lagi, Iya. ditolak lagi. Jadi kamu SN milih 2 universitas, UTBK tetap mengharapkan lagi daftar untuk 2 universitas itu juga, terus ditolak lagi. Itu kan rasanya itu kayak udah berjuang tapi dilepeh lagi gitu, diempas lagi. Sampai nangis. Malamnya aku nangis. Kenapa kamu nangis? Kamu mikir apa, kayak aduh ini mau gimana lagi Aku gitu? lebih ke ini sih, kayak kan aku punya dua kakak nih ya, dan 2 kakakku ini negeri semua. Yang pertama Unsud, yang kedua di UGM. Aku merasa kayak sebagai anak ketiga tuh dan sebagai salah satu harapan orang tua ya. Aku tuh merasa kayak ya Allah, kenapa aku nggak bisa memenuhi harapan orang tua gitu ya? Padahal kan mereka juga berharap aku di negeri biar biayanya gampang gitu dan deket dari rumah. Tapi aku kayak ngerasa kayak gagal gitu, jadi harapan tuh gagal dan ngerasa kayak kok aku bisa gini ya? Padahal aku udah, apa mungkin aku kurang belajar, apa mungkin aku kurang usaha, kurang berdoa gitu. Kepikiran terus malam tuh nangis aku. Di sebelah kan aku sekasur di kos kak aku tuh. Kak aku madep kanan, aku madep kiri, aku nangis madep kiri. Ngerasa gagal jadi anak, ngerasa gagal. Tapi kan kamu daftar mandiri kan? Daftar. Itu kenapa kamu tetap berjuang, dan gimana cara kamu mengatasi trauma ditolak 2 kali? Ya karena yang namanya, kan aku inget lagi, tujuanku buat ujian UTBK itu apa? Kan buat masuk ke universitas negeri. Ya makanya walaupun udah ketolak dan sampai nangis malamnya, ya maksudnya nggak apa-apa gitu. Kita tuh nyalurin emosi nggak apa-apa. Mau nangis, sedih itu nggak apa-apa. Ya namanya juga orang ya. Tapi yang jadi masalah tuh seberapa lama kamu menyalurkan emosi itu. Karena aku juga tak salurin cuma semalam doang kan. Pas besok paginya tuh aku udah siap-siap buat utul di UGM, ujian tulis di UGM. Nah, terus belajar. Ya maksudnya aku inget lagi, kan tujuanku tuh buat utul, buat masuk ke universitas yang aku inginkan. Makanya ya udahlah, pokoknya masalah nggak keterima, masalah NT itu ya buang dulu lah. Yang pertama tuh fokus buat kedepannya. Yang kemarin ya udah kemarin gitu, udah biar aja. Kamu daftar mandiri itu di universitas apa aja? UGM sama Unsud. Nah, kenapa Udayana nggak kamu hajar lagi? Soalnya kalau buat mandiri ya, kayak kalau buatku nggak terlalu worth it. Soalnya Jauh. yang pertama, kenapa aku milih kenapa aku milih di UGM dulu ya? Soalnya kan di UGM itu nggak ada yang namanya uang pangkal. Yang ada cuman uang SPP, cuman mungkin nanti kita bakal ngambil yang paling tingginya. Dan itu mending daripada harus bayar uang pangkal mungkin 200 sampai 300 juta, itu mending. Makanya itu UGM aku masukin pilihan nomor 1 buat mandiri. Terus yang kedua, kenapa masih milih Unsud? Soalnya dekat sama rumah. Jadi prioritasku tuh yang pertama nggak ada uang pangkal, terus yang kedua dekat sama rumah. Makanya aku milih UGM sama Unsud. Dan menurutmu persiapanmu buat ujian itu dan pas ujiannya itu udah maksimal apa belum sih? Belum maksimal.
sehingga tertolak untuk ketiga kalinya. Keempat kalinya sih. Keempat Kan kali. UGM gak dapet, unsur gak dapet. Oke. itu mentalmu udah kayak udah jadi tangguh karena udah ketolak 2 kali, apa masih kena di ketiga dan keempat kalinya? Masih tangguh. Justru malah gara-gara ketolak itu malah jadi nyari, ya sebetulnya udah mulai nyerah di negeri sih ya, tapi masih semangat di swasta, nyari swasta. Terus dapet di UMG. Kenapa kamu spesifik milih UMI? Karena yang pertama itu akreditasi fakultas pilihanku tuh udah A, kedokteran giginya udah A. Jadi kayak walaupun aku masuk swasta kayak ya nggak apa-apa, selama udah A, aku nggak masalah, no problem. Karena yang jadi tujuan utama aku tuh sebetulnya prodi sama akreditasi. Ya, betul. Jadi kalau univ tuh nggak ngaruh. Kayak univ mau univnya semungkin disepelein sama orang kayak apa, yang penting univnya tuh terkenal bagus, lulusannya bagus, aku nggak apa-apa. Dan sesuai prodi, udah sesuai keinginan. Betul. Jadi kan Zaldi berangkat dari emang udah spesifik ingin prodi tertentu, yaitu prodi Iya, kedokteran kedokteran gigi. Kalau aku juga kan berangkat spesifik pengen ilmu komunikasi. Jadi emang nyari perguruan tinggi negeri Manapun. yang pokoknya ya ilkomnya bagus. Cari swasta juga yang ilkomnya bagus. Iya. Jadi emang apa ya? Untuk tahu tujuan kita dari awal itu membantu kita untuk kedepannya nggak sih, biar nggak keteteran gitu kan? Terus kamu menyesal nggak sih, Zal? Kalau misalnya nih, kan kamu negeri, Iya. terus udah nyoba berkali-kali nggak dapet kan? Mungkin kalau kamu nyoba kelima kali dapet piring kayaknya. Kok nggak masuk jokesnya, maaf ya. Ya, maksudnya intinya Iya pas dia aku nyoba yang kelima Oh, kali ini iya. mungkin bakal dapat negeri dia. Enggak sih. Udah jangan di Oh. breakdown, nanti aku jelasin. Iya. Jokes nggak kena itu. Oh, kurang masuk kadang. Oh, ditahan sama Iya, tahu. retainer. Jadi retainer tuh ini kan ini aku kan memakai behel nih ya. Jadi retainer tuh lebih ke kayak mungkin plastik, bisa dibilang plastik, dan itu ditempel di seluruh permukaan kawat ini. Jadi emang fungsinya buat tahan itu. Jadi biar ya mantepin si kawat ini gitu lah. Jadi retainer tuh juga buat nahan bentuk kawatnya gitu. Gigi kelinci. Gigi kelinci Masyarakat bilang itu nggak? dua ini nih bisa. Gigi seri depan ini yang Oh, paling namanya gede. gigi seri. Ya, gigi seri. Ini tuh gigi kelinci biasanya. Terus gigi seri itu ada 4. Jadi yang depan paling 4 nih 1, 2, 3, 4 ini gigi seri. Untuk belakang ini Sorry, dua gigi ini seri itu fungsinya buat apa? buat memotong. Oh, bukan. Motong makanan. Potong maksudnya apa sih ya? Kan ini kenapa ini kayak agak tipis gitu, tipis dan Iya. kalau geraham kan lebar gitu. Kalau seri kan Karena lebih geraham tipis. buat ngunyah. Iya. Jadi tipis ini kayak buat motong makanan doang. Motong makanan yang bakal masuk ke mulut. Subjektivitas dokter itu juga pengaruh pada pasien buat milih dokter itu, dan biasanya meskipun bayar dan mungkin bayar cukup mahal, Iya. itu tetap dihajar, men. Karena personality dokter itu. Emang gitu. Selama si dokter ini bisa menjaga hubungan baik Iya, men. pasiennya, itu semahal apapun, selama si pasiennya Tetep, men. mampu Iya. bayar, pasti digituin, pasti digas.